Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu. Dan doakan saya juga rezeki saya lancar, supaya saya bisa ngonten tiap hari. Amin. Kali ini kita bakal bahas VGA Monster pada zamannya, tapi bukan VGA zaman purbakala ya. Yang jelas teknologinya masih bisa digunakan buat game-game kedepannya. Nah, VGA apakah ini? Nanti dulu dong. Yang baru aja mampir atau udah sering mampir tapi belum pencet tombol merahnya, pencet dulu biar abu-abu, biar impian saya segera tercapai. Kalian dapat pahala, saya dapat bahagia. Nvidia GTX 970 4GB DDR5 256 bit merupakan keluarga GeForce 900 series yang nongol akhir tahun 2014 yang lalu dan merupakan seri Nvidia yang pertama kali berbasis DirectX 12. Ini kalau saya nggak salah ya. Beda sama GeForce 700 yang masih jadul teknologinya, tapi mahal. Nah, seri GTX 970 merupakan VGA terkencang nomor ketiga setelah GTX 980. Ya karena ada GTX 980 Ti. Pada masa GeForce 900 belum ada kelas super kayak sekarang. Jadi jelas, punya VGA ini pada masa itu bisa dibilang keren banget. Saya inget nih, ambil Gigabyte GTX 970 WindForce series ini di harga 6,4 juta. Kalau saya nggak salah inget ya. Widih, dewa banget nggak tuh harganya di tahun 2014. Sekarang harga bekasnya di kisaran 2-2,5 juta rupiah. Harga yang hampir sama dengan GTX 1063GB ataupun mendekati GTX 1066GB. VGA ini asli ya, super duper bongsor. Panjang VGA ini hampir 300 mm, tepatnya 297 mm. Kelihatan kan di video, saya kesulitan buat pasang VGA ini. Jadi pastikan casing kalian cukup luas ya buat pasang VGA ini. VGA ini udah menggunakan triple fan alias 3 kipas, biar GPU-nya menggigil kedinginan. Dan kerennya, udah ada LED biru di logo WindForce-nya. Zaman itu loh ya, apa nggak kece banget. Dan selain itu, VGA ini udah pakai backplate di belakang motherboard-nya yang memastikan VGA ini tetap tegang, lurus, nggak bengkok karena kelamaan dipasang. Selain bodi yang bongsor dan super panjang, VGA ini juga butuh power supply yang wajib punya konektor 1x6 pin dan 1x8 pin dengan daya power supply minimal 300 watt dan TDP 148 watt. Pada bagian output ada 3 kali DisplayPort, 2 kali DVI dan 1 kali HDMI port. Wih, cukup banyak ya port di VGA ini. Ngomongin soal kemampuan, VGA ini kemampuannya mirip-mirip sama GTX Titan. Ya walaupun secara keseluruhan menang GTX Titan. Untuk rivalnya sih yang mirip-mirip sama GTX 970 adalah R9290X. Nvidia GTX 9704 GB ini kemampuannya hanya bisa melibas VGA baru sekelas RX 6400 ataupun Nvidia GTX 1650. Lantas untuk model lama, GTX 970 masih di atas AMD Radeon RX 570 ataupun GTX 1060 versi 3 GB. Wih, masih gagah dong. Iya, masih bisa lah dipakai buat game sekarang. Gak percaya? Langsung aja deh kita bahas satu persatu game yang udah saya mainkan. Di sini saya pakai driver terbaru dari Nvidia dan spek yang seperti biasa saya pakai adalah i3 Gen 10, RAM 16GB, SSD M2 NVMe dan harddisk 2TB. AC Valhalla bisa rata kanan 1080p, bisa dong, bisa modar VGA-nya. Jangan maksa bro, dulu gagah, sekarang harus nyadar dong. Saya coba set height, resolusi scale 100, mode borderless, facing up. Hasilnya VGA ini angkat bendera putih. Ya udah deh, pakai settingan medium aja. Biar begitu masih kece kok gambarnya. Hasilnya jauh lebih baik. Frame rate rata-rata tembus 49 fps. Cukup bagus loh untuk GPU yang tergolong lawas. Terus suhu tertinggi hanya 70 derajat. Padahal, setahu saya VGA ini belum pernah dibongkar semasa hidupnya. Kok tahu? Ya tahu. Ini kan mantan VGA saya dulu. Far Cry 6. Wah, game baru nih. Bisa dong. Malah saya bisa sombong. Saya set di settingan Ultra 970 gitu loh. Dan hasilnya frame rate rata-rata tembus di angka 30 fps. Ya tergolong bagus ya karena ini settingan Ultraman. Ultra. Kalau di settingan high tembus di atas 40 fps. Wih, masih kece banget nih VGA. Forza Horizon 5. Wih, game berat nih bos. Ini VGA berat loh, bobotnya. Maksudnya dulu kelas berat.
Jangan remeh dulu dong. Saya set di ultra, VGA ini nyerah. Frame rate drop di bawah 30 fps. Ya udah, saya buang nih VGA. Gak jadi dong. Saya tes ulang dengan settingan high aja. Ternyata hasilnya cakep bro. Frame rate rata-rata tembus di angka 55 fps. Keren gak tuh? Kalau lagi balapan, karena frame rate-nya bagus, bisa terbang ke langit mobil. Horizon Zero Dawn. Game satu ini tergolong game berat ya, tapi saya yakin banget VGA ini masih bisa libas game Horizon. Saya set di favor quality, istilah lain dari high ya. Dan ternyata frame rate rata-rata 45 fps. Wih, cakep banget hasilnya. VGA 8 tahun yang lalu menolak muda. Tua, salah terus ngomong. GTA 5 sebenarnya apa ya? Masih mudaan VGA-nya loh daripada gamenya. Harusnya hasilnya bagus dong. Tapi kalau nggak dicoba, nggak tahu gimana rasanya. Enak apa sakit? Jelek. Oke deh, kita set very high, sebagian ultra dan ada yang on. Hasilnya lancar dong. Ya walaupun frame rate-nya nggak tinggi-tinggi banget sampai ratusan, tapi tetap aja dengan settingan sekenceng ini, frame rate-nya masih cukup baik. God of War, game baru yang tergolong berat ini juga kita uji coba. Dengan mempertahankan resolusi yang ada, render scale tetap 100 dan settingan original. Frame rate yang dihasilkan nggak pernah menyentuh di bawah 30 fps, selalu di atas 30 fps, walaupun lagi battle. Widih, cakep dong, iya dong, apalagi ini sambil rekod layar loh. Resident Evil Village, game yang paling males saya mainin sebenarnya. Serem banget sih soalnya. Gak kebayang kalau ketemu di jalan, auto ngacir. Halah, malah bahas gak jelas. Settingan di game ini random ya, gado-gado. Yang penting grafis masih oke. Hasilnya bikin saya kaget loh, bukan karena digigit zombie, karena VGA ini masih sanggup melibas game Resident Evil. Ya walaupun bukan settingan terbaik, tapi tetap aja keren. Valorant, sebenarnya sih VGA ini bukan lawan sepadan game Valorant. Tapi biar kalian gak kebawa mimpi karena penasaran sama si dia, Valorant, kita tes dengan settingan terbaik. Hasilnya, gila, ratusan fps bro, kadang tembus di atas 200 fps. Mantep nih kalau skillnya dewa, bisa habis semua musuh kena tembak. Tapi sayang, skill saya kelas bawah, saya yang dibantai musuh. Genshin Impact. Oke, ini game terakhir. Capek juga nih ngetes game sebanyak ini. Kita main di settingan high, frame rate 60 fps, render resolusi 10. Hasilnya stabil bos di angka 60 fps. Sekali-sekali frame rate-nya kepleset ya di bawah 60 fps, tapi bisa dibilang Genshin bukan musuh yang berarti. Dari 9 game yang saya uji cobakan, VGA ini masih sanggup melibasnya di settingan medium. Ya walaupun di game tertentu harus mengalah dengan settingan yang ala-ala. Walaupun tenaganya masih cukup bisa diandelin untuk gaming di tahun 2022 ini, kalian harus menerima kondisi VGA ini cukup boros listrik. Dan juga, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalian harus punya casing yang cukup lega ya agar VGA ini bisa masuk dengan nyaman. Dengan rentang harga jual yang mirip-mirip GTX 1063GB, kalau dijual di angka 2 juta, rasanya 970 layak beli. Tapi kalau harganya sama dengan GTX 1066GB, saran saya jangan dibeli. Ambil GTX 1066GB. Atau kalau harganya mirip sama GTX 1650 Super, jelas ambil GTX 1650 Super yang lebih irit tapi jauh lebih bertenaga dibandingkan GTX 970 bahkan GTX 1066GB sekalipun. Capek juga nih nulis skripnya sama baca. Nggak boleh curhat dong, harus semangat ya nggak? Oke, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming monster di zamannya. Semoga tercerahkan bagi kalian yang mau meminang VGA 1 ini. Sekali lagi,
Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan share. Dan makasih sudah mampir di NK Channel.